Halo Bu Misa, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam program yang dapat memberikan referensi bagi Anda wanita Indonesia hanya di Referensiana. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakannya. Nah Bu Misa, kali ini senang sekali rasanya saya Poppy Zedra dapat kembali hadir menemui Anda selama 60 menit ke depan untuk mencari solusi dari problematika hidup yang sehari-harinya bisa bermanfaat dalam kehidupan berkeluarga Anda. Nah Bu Misa, anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Mendidik dan membesarkannya kadang menjadi tugas yang gampang-gampang susah bagi para orang tua. Nah, untuk buah hati kita, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang ideal? Nah, seperti biasanya pada hari Jumat, saya sudah ditemani sang motivator dan perencana mimpi kita, yaitu Kang Zai Hanan. Halo Kang Zai. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, salam sip buat pemirsa salam semuanya. Sip ya. buat pemirsa semua. Nah, Kang, topik kita kan kali ini adalah mengenai bagaimana menjadi seorang orang tua yang ideal ya. Nah, orang tua yang ideal itu seperti apa sih Kang? Kalau misalnya kadang-kadang anak-anak kan kalau kita terlalu keras, kadang anak-anak berontak gitu ya. Terlalu lembut, anak-anaknya juga nggak nurut. Nah, itu seperti apa tuh Kang menjadi orang tua yang ideal? Serba salah ya. Ya, serba salah kadang-kadang. Gitu ya. Oke. Ya, jadi sekarang yang harus dilakukan adalah kesiapan Anda untuk menjadi orang tua. Terus juga adalah bagaimana lingkungan di rumah sudah sangat menyenangkan tidak? Kondusif ya, itu kondusif kegiatan tidak di rumah, untuk ukuran ya keluarga yang akan menjadi ideal. Ya, dan salah satunya juga kebiasaan orang tua untuk menyapih, kita udah disebutnya menyapih ya, memisahkan anak pada saat umurnya itu sudah 2 atau 3 tahun. Biasakan untuk memisahkan karena itu akan menjadi satu hal yang positif untuk anak tersebut. Berarti nggak boleh gabung-gabung sama orang tua lagi ya Kang? Dan yang ketiga nih, ada lagi lingkungan sekitar, entah itu babysitter, ya, pembantu rumah tangga, ataupun Anda punya supir di rumah, itu tolong diperhatikan pola tingkah lakunya. Termasuk adalah ketika Anda menitipkan anak-anak ke mereka, itu hindari untuk istilahnya tidak diperhatikan gitu loh kelakuan-kelakuan mereka. Jadi masih harus dalam fungsi kontrolnya. Harus dalam kontrolnya kita sebagai orang tua. Ya. Kita kan kadang-kadang di rumah di kamar pembantu suka ditaruh TV. Ya, udah gitu ada DVD-nya pula. Karena apa alasannya? Biar pembantu betah. Tapi ini menjadi bumerang sebetulnya. Mereka nonton ya istilahnya film-film yang dewasa, bukan film itu tapi film dewasa yang tidak pantas untuk ditonton anak. Ini saya menangani kasus anak yang tadinya baik, ya, ketika kecil umur 3, 4 tahun, 5 tahun itu baik, tapi sama orang tuanya itu suka sebelum tidur itu suka nonton film Tom and Jerry, SpongeBob, ya kan? Kartun ya? Kartun pokoknya. Dan tiba-tiba kenapa di usia yang 6 tahun dia tuh jadi pemberontak dan suka mukul-mukul, suka nendang-nendang, padahal tidak ada yang mengajarkan. Nanya, saya nggak mengajarkan itu. Saya tanya lagi, sebelum tidur ibu nonton sama anak-anak nggak nonton film? Iya, dia minta SpongeBob. Nah, itulah di SpongeBob kan suka ada acara yang main dipukul di ini ya, walaupun intinya adalah kalau untuk orang dewasa, konsumsi orang dewasa itu lucu gitu kan. Tapi bagi anak itu adalah satu ilmu baru untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat media televisi tadi yang mengajarkan anak-anak untuk misalnya apa yang dia tonton mungkin akan dia tiru, Kang. Nah, kadang-kadang kan kita juga kesulitan untuk menyuruh anak untuk udah dong ini sudah waktunya tidur nih, udah jam 9 malam besok kamu sekolah. Nah, bagaimana nih untuk cara jitu mengajarkan disiplin seperti apa agar efektif? Jadi anak-anak mau, oh iya ya saya tahu ini udah jam tidur gitu. Baik, gini. Anak kecil belum mengetahui otaknya motoriknya belum sempurna. Kata Poppy dibilang, udah jam 8:30 nih. Bagi mereka tidak ada istilah 8:30. Bagi mereka nonton TV itu adalah hal yang paling menyenangkan. Jadi kadang-kadang orang tua, bahasanya orang tua, 8:30 besok sekolah. Nah, anak kecil kan nggak suka diperlakukan seperti itu. Nah, apa yang seharusnya ibu bapak lakukan adalah justru bahasa untuk anak-anak. Coba ketika dia nonton TV, kita ikut terlibat. Ikut terlibat dulu deh. Wah, ramai sekali ya. Waduh, gitu ya. Ikut terlibat seperti itu. Terus ini kayaknya mau sekolah nih anaknya nih. Udah mau tidur nih tuh di TV tuh. Udah ngantuk tuh. Tuh matanya udah ini. Nah, dengan cara seperti itu, otak si anak ini ditarik untuk mengikuti pola orang tua. Itulah kenapa pola orang tua dari zaman dulu suka ada yang kita
adaptasikan dan ternyata itu sebetulnya tidak 100% betul, tapi tidak 100% juga salah. Ada yang sangat baik. Ajaran orang tua selalu kalau mau tidur kita kadang-kadang dinina boboin orang tua ya. Jadi digendong ayun-ambing, jadi anak yang pintar, jadi anak yang berbakti gitu ya. Itu contoh yang baik. Cuman kadang-kadang untuk contoh yang lain orang tua suka mengkat apa yang ada di dalam pikiran anak. Baik, Kang, Ya. ini menarik sekali nih mengenai bahasa yang harus kita berikan kepada Yes. anak agar anak bisa mengerti nanti. Tapi kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Baik. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah di Referensi Wanita Indonesia.